Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-326. Dengan suara gemuruh yang jelas, aura Xiaoyan yang duduk di udara segera membumbung tinggi. Dalam waktu singkat, aura di dalam tubuh Xiaoyan menjadi sangat menakutkan. Beberapa napas kemudian, mata Xiaoyan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Sepasang mata hitam pekat yang jernih segera mengeluarkan dua cahaya api yang cemerlang. Api itu seperti anak panah yang menembus awan. Mereka langsung menembus udara dan memasuki kegelapan yang tak berujung. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Tubuhnya terpelintir dan dia berdiri di udara. Semua kekuatan di tubuhnya tercurah keluar. Ruang di sekitar tubuhnya tidak mampu menahan kekuatan yang menakutkan ini. Setelah distorsi yang intens, itu hancur dengan keras saat dia merasakan kekuatan di tubuhnya yang beberapa kali lebih kuat daripada sebulan yang lalu. Wajah Xiaoyan akhirnya menunjukkan senyum yang santai. Setelah begitu banyak menderita, dia akhirnya berhasil menembus alam kaisar setengah belah diri bintang 5. Dia dengan lembut mengepalkan tangannya. Kekuatan tak terlihat berkumpul di telapak tangannya. Xiaoyan tidak meragukan bahwa selama dia melambaikan tangannya dengan santai, ruang di depannya akan langsung terkoyak. Tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa kekuatan penghancur yang menakutkan seperti itu sebenarnya tersembunyi di bawah tubuh yang tampaknya rapuh ini. Xiaoyan mengepalkan tangannya erat-erat. Tubuhnya tiba-tiba bergetar. Tubuhnya sedikit terpelintir. Segera setelah itu, suara retakan tulang yang bertabrakan dipancarkan dari seluruh tubuhnya. Perasaan nyaman yang sudah lama tidak dirasakannya perlahan muncul di hati Xiaoyan. Haha, bocah, terobosanmu kali ini benar-benar tidak mudah. Tawa lembut Guyu terpancar samar-samar. Meskipun dia tidak puas dengan tindakan gila Xiaoyan sebelumnya. Tidak peduli apapun, peningkatan kekuatan Xiaoyan saat ini adalah nyata. Pada saat ini, prosesnya tidak lagi penting. Xiaoyan tanpa sadar merasakan emosi yang besar di dalam hatinya ketika mendengar ini. Dia mengangguk pelan dan menghembuskan napas panjang. Dia mengangkat matanya dan melihat petir yang masih melayang di ruang kosong. Hatinya tidak lagi memiliki rasa takut dari awal. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan perlahan menarik pandangannya. Namun, pada saat yang sama, sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman. Dengan sebuah pikiran, kekuatan spiritual yang menakutkan dengan cepat melonjak keluar dari antara alis Xiaoyan. Itu mengembun menjadi inkarnasi dengan kekuatan kaisar setengah belah diri bintang 3 tingkat atas di samping Xiaoyan. Kali ini, aku akan mengambil semua sumber daya kultivasi ini. Saat tawa mengejek terdengar, inkarnasi di samping Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Itu mengangkat matanya yang tajam dan melihat petir. Tanpa ragu-ragu, di bawah kendali pikiran Xiaoyan, ia langsung menyerbu ke dalam ratusan petir yang menakutkan. Saat inkarnasi menyerbu ke dalam petir, suara petir yang meledak segera terdengar. Namun, wajah Xiaoyan tidak menunjukkan sedikit pun keterkejutan. Dengan sebuah pikiran, teknik kultivasi dalam tubuh inkarnasi mulai beredar. Kekuatan hisap yang menakutkan segera melonjak keluar dan menarik petir di sekitarnya lebih dekat. Saat teknik kultivasi dalam tubuh inkarnasi beredar, petir terus-menerus diserap ke dalam tubuh inkarnasi. Mereka dengan cepat disempurnakan dan meningkatkan kekuatan inkarnasi. Mengesampingkan inkarnasi untuk sementara waktu, Xiaoyan mengalihkan pandangannya dan menatap Raja Utara. Setelah 1,5 tahun dibaptis oleh petir, tubuh Raja Utara saat ini sangat tangguh. Warna hitam pekat di tubuhnya tampak lebih pekat. Itu seperti lubang hitam pekat. Di depan kegelapan yang aneh ini, bahkan sinar matahari akan ditelan. Xiaoyan dapat melihat semuanya dengan jelas ketika dia mendekat. Hatinya tanpa sadar merasa terkejut ketika dia menatap tubuh Raja Utara. Kegelapan aneh ini sebenarnya telah menyebabkan bahkan pikirannya jatuh ke dalamnya. Teman baik, setelah 1,5 tahun melahap terus-menerus, kekuatanmu memang meningkat cukup banyak. Siapa yang mengira bahwa bahkan aku hampir jatuh ke dalam perangkapmu. Merasakan keanehan tubuh Raja Utara, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa Raja Utara telah berhenti melahap petir. Meskipun tubuh Raja Utara masih memancarkan daya hisap aneh yang menarik petir ke tubuhnya, itu hanya bisa berputar di sekitar tubuh Raja Utara. Bahkan jika bersentuhan dengan tubuh Raja Utara, itu akan ditolak dengan kuat oleh petir di tubuhnya dan tidak bisa diserap. Mungkinkah ini batas Raja Utara? Melihat ini, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jika memang begitu, maka bantuan Raja Utara kepada Xiaoyan di masa depan mungkin akan berangsur-angsur menghilang.
Ini bisa dianggap sebagai kerugian besar bagi Xiaoyan. Bagaimanapun, tubuh asli Raja Utara berasal dari klan Naga Void kuno. Bahkan klan yang mengerikan seperti itu hanya bisa berkembang ke tahap seperti itu setelah disempurnakan menjadi boneka. Ini benar-benar kehilangan besar bagi Xiaoyan. Namun, tak lama kemudian, Xiaoyan dengan cepat menemukan beberapa petunjuk. Meskipun Raja Utara di hadapannya tampaknya tidak dapat melahap petir lagi. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa masih ada beberapa petir di tubuh Raja Utara yang belum sepenuhnya dilahap. Itu dilahap dengan kecepatan yang sangat lambat oleh Raja Utara. Namun, sebelum petir itu benar-benar dilahap, Raja Utara tidak akan dapat terus melahapnya. Dengan kata lain, kekuatan Raja Utara belum mencapai batasnya. Dia hanya butuh waktu untuk mencerna kekuatan yang telah diperolehnya dalam 1,5 tahun terakhir. Boom! Xiaoyan baru saja meletakkan masalah Raja Utara di dalam hatinya ketika suara ledakan yang kuat tiba-tiba terdengar di dalam kolam petir di alam kosong. Ekspresi wajah Xiaoyan tidak menjadi serius ketika dia mendengar ledakan ini. Sebaliknya, dia menunjukkan senyum gembira. Ini karena ledakan ini telah ditransmisikan dari avatar. Haha, aku tidak menyangka inkarnasiku akan menerobos jauh lebih cepat daripada tubuh asliku. Namun, ini juga bagus. Ini telah menghemat banyak waktuku. Sudut mulut Xiaoyan melengkung membentuk senyum. Kelima jarinya terbentang dari dalam telapak tangannya. Seketika, kekuatan hisap yang menakutkan melonjak dari telapak tangannya. Mengikuti suara angin kencang yang bertiup, avatar itu dengan cepat menerobos udara dan tiba di depan Xiaoyan dalam sekejap. Tidak buruk, aura ini memang milik Kaisar Beladiri setengah bintang 4. Haha, inkarnasiku telah menembus menjadi Kaisar Beladiri setengah bintang 4. Tubuh asliku telah menembus menjadi Kaisar Beladiri setengah bintang 5. Kekuatan Raja Utara juga telah meningkat cukup banyak. Aku ingin tahu apa yang akan dipikirkan Muhan jika mereka bertemu lagi. Sudut mulut Xiaoyan tanpa sadar terangkat menjadi senyum yang sangat dingin saat dia merangkum keuntungannya selama 2 tahun ini di dalam kolam petir. Dia mengingat Muhan, bahkan sampai sekarang. Dia masih ingat niat membunuh sedingin es yang ditunjukkan Muhan di wajahnya saat dia menyerangnya. Jika memungkinkan, Xiaoyan pasti tidak keberatan membiarkan Muhan mati di tangannya. Baiklah, aku sudah tinggal di sini selama 2 tahun. Sekarang, saatnya untuk pergi. Menarik pikirannya, Xiaoyan berbalik dan mengingat Raja Utara dan inkarnasinya. Tubuhnya bergerak. Di belakangnya, Xiao Jin, yang telah berubah menjadi naga besar, dengan cepat terbang menuju lorong kolam petir kosong. Sesaat kemudian, Xiaoyan mengerutkan kening saat dia berdiri di kehampaan. Dia merasa sedikit gelisah di hatinya. Seperti yang dikatakan Guli, lorong kolam petir kekosongan akan otomatis tertutup setelah setengah tahun. Saat ini, dia tidak dapat meninggalkan tempat ini. Mata Xiaoyan tampak serius saat dia melihat pilar petir besar di depannya. Dia merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Di depan pilar petir ini, bahkan do besar void-nya tidak akan mampu membawanya keluar dari tempat ini. Gutua. Aku khawatir kali ini aku harus merepotkanmu. Xiaoyan tersenyum getir dalam hatinya. Pada akhirnya, dia tetap menaruh harapannya pada Guyu. Lagi pula, hanya Guyu yang mampu menaklukkan pilar petir di depannya ini. Guyu terkekeh mendengar ini. Dia tidak menampakkan dirinya. Sebaliknya, dia tertawa mengejek di dalam tubuh Xiaoyan. Hehe, bocah, jangan mencari orang tua ini untuk masalah seperti ini. Orang tua ini tidak akan membantumu di kolam petir void ini. Kamu bisa meminta bantuan orang kecil di sampingmu ini. Haha, kata-kata Guyu tidak hanya ditujukan pada Xiaoyan. Oleh karena itu, Xiao Jin, yang berada di samping Xiaoyan, juga mendengarnya dengan jelas. Selanjutnya, dia melihat tatapan Xiaoyan yang sedikit terkejut dan segera mengangkat kepalanya yang besar. Seolah-olah dia dengan bangga menunggu permintaan Xiaoyan. Xiaoyan hanya bisa melengkungkan bibirnya tanpa daya sebagai tanggapan. Dia memutar matanya ke arah Xiao Jin. Barulah Xiaoyan melengkungkan bibirnya dan berkata, "Baiklah, berhentilah bermain. Aku tahu kau memiliki kemampuan untuk melakukannya. Aku tahu kau kuat. Baiklah, sekarang bukan saatnya untuk bermain-main. Jika kau ingin bermain, kau harus menunggu sampai kita keluar dari sini." Xiao Jin hanya bisa menundukkan kepalanya karena bosan setelah mendengar kata-kata desakan Xiaoyan. Ia berhenti menunda-nunda saat tubuhnya yang besar perlahan berputar. Ia melebarkan mulut naganya dan memancarkan raungan naga yang rendah dan dalam pada pilar petir, yang berkali-kali lebih tebal darinya. Pada saat berikutnya, mengikuti distorsi ruang, kolam petir perlahan muncul di depan Xiao Jin. Petir aktif di dalamnya juga telah sepenuhnya menghilang. Dengan kehadiran Xiao Jin,
Mereka benar-benar tidak berani bertindak gegabah seperti biasanya. Xiaoyan tanpa sadar memuji Xiao Jin setelah melihat ini. Xiao Jin segera meraung kegirangan. Xiaoyan juga tertawa pelan. Tak lama kemudian, dia memasuki terowongan kolam petir bersama Xiao Jin dan dengan cepat terbang keluar dari terowongan. Bab ke-327. Ketika cahaya pagi yang segar menyinari kota, kesunyian malam kembali pecah. Yang terjadi selanjutnya adalah hiruk-pikuk hari itu. Ketika kota itu terbangun dari tidurnya yang singkat. Setiap sudut benua itu berangsur-angsur menjadi hidup dan ramai. Dan hari ini, di luar kota kuno yang liar, di pegunungan hijau yang luas. Pada saat ini juga, ada juga beberapa orang yang terbangun dari tidur panjang mereka selama 2 tahun. Gemuruh, pegunungan kelabu. Di langit di atas pegunungan kelabu yang awalnya tenang, awan guntur yang tebal tiba-tiba bergejolak hebat. Guntur bergemuruh seperti raungan binatang buas yang menakutkan. Meraung di antara langit dan bumi. Di bawah awan guntur itu adalah gunung kelabu yang menjulang tinggi, yang mirip dengan pilar yang menopang langit. Pada saat ini, kerumunan di kaki gunung kelabu tidak dapat menahan diri untuk tidak merasakan tekanan yang mengerikan yang datang dari guntur yang bergemuruh yang mengerikan. Mereka yang berada di bawah level kaisar setengah tidak dapat menahannya dan jatuh berlutut dengan suara keras. Lengan mereka berjuang untuk menopang tubuh mereka yang akan ditekan ke bawah. Hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mengapa awan petir yang telah diam selama 2 tahun, tiba-tiba bergejolak hebat pada saat ini? Mungkinkah kolam petir kekosongan akan terbuka lagi? Namun, kolam petir kekosongan baru ditutup selama 2 tahun. Bagaimana bisa terbuka lagi begitu cepat? Apa yang sebenarnya terjadi? Hati banyak orang dipenuhi dengan keterkejutan. Pada saat yang sama, mereka diselimuti kebingungan yang mendalam. Mereka benar-benar tidak dapat memahami mengapa kolam petir kekosongan yang telah ditutup selama 2 tahun, tiba-tiba akan terbuka lagi 2 tahun kemudian. Ketika beberapa setengah kaisar di kerumunan mengangkat kepala mereka dan melihat ke atas dengan ekspresi serius. Awan guntur di langit yang jauh juga secara bertahap tersebar di tengah suara gemuruh yang kuat. Lorong kolam petir perlahan terbuka. Itu saluran kolam petir kekosongan. Kolam petir kekosongan benar-benar terbuka lagi. Ketika mereka melihat bahwa kolam petir kekosongan telah terbuka lagi, kerumunan di bawah segera berdiri. Begitu berita tentang pembukaan kolam petir kekosongan menyebar lagi, kerumunan di bawah segera berdiri. Begitu berita tentang pembukaan kolam petir kekosongan menyebar lagi, seluruh kota tanah liar kuno dan provinsi-provinsi sekitarnya akan terguncang. Cepat lihat, sepertinya ada sesuatu di saluran kolam petir kekosongan. Oh, apa? Setelah berteriak kaget, kerumunan sekali lagi melihat ke atas. Segera, mereka tidak bisa menahan diri untuk sedikit membeku. Memang, di saluran kolam petir kekosongan, ada titik hitam dan petir emas besar yang perlahan terbang keluar. Saat titik hitam itu semakin dekat, kerumunan dapat melihat secara kasar bahwa titik hitam itu tampaknya adalah sosok manusia. Setelah mereka keluar dari lorong kolam petir, itu terlihat seperti manusia. Tetapi apa yang ada di belakangnya? Saat suara-suara terkejut dari kerumunan terdengar, petir emas menyambar dan berubah menjadi cahaya keemasan yang memasuki tubuh orang di depan mereka. Ya Tuhan, kolam petir kekosongan jelas telah tertutup. Bagaimana mungkin masih ada manusia di dalamnya? Lebih jauh, bagaimana dia bisa keluar? Kolam petir kekosongan tidak bisa dibuka dengan kekuatan manusia. Tidak ada yang mutlak. Selama kamu memiliki kekuatan yang cukup, tidak sulit untuk membuka kolam petir kekosongan. Jangan bilang padaku, orang ini adalah seorang Dodi. Wush, suara yang dipenuhi dengan keterkejutan segera terdengar. Ekspresi semua orang yang hadir berubah. Hanya beberapa kaisar setengah bela diri yang masih mengenakan ekspresi serius saat mereka melihat sosok hitam di langit. Dengan kekuatan mereka, mereka secara alami dapat merasakan bahwa orang di langit itu bukanlah seorang Dodi elit. Sebaliknya, dia adalah seorang bandi. Namun, hal yang menyebabkan mereka menjadi serius adalah bahwa beberapa ahli bandi yang hadir tidak dapat mendeteksi kekuatan sebenarnya dari sosok manusia di langit. Agar situasi seperti itu terjadi, itu karena pihak lain memiliki harta yang dapat menyembunyikan auranya, atau kekuatan sejatinya jauh melebihi mereka. Di antara beberapa ahli bandi yang hadir, tidak ada kekurangan bandi bintang 3 atau 4. Meskipun demikian, aura bandi di langit masih sangat halus bagi mereka. Sementara semua orang di kaki gunung abu-abu berulang kali menebak dalam hati mereka. Xiaoyan, yang berada di bawah awan guntur, menghirup dalam-dalam beberapa napas udara segar di udara. Saat dia merasakan perasaan nyaman yang menyebar ke seluruh tubuhnya, sudut mulut Xiaoyan terangkat dan dia memperlihatkan senyum santai.
Setelah 2 tahun berlatih keras, dia akhirnya keluar dari kolam petir di alam kosong hari ini. 2 tahun lalu, dia telah melarikan diri ke wilayah dalam kolam petir dalam keadaannya yang paling menyedihkan. Sekarang setelah dia kembali, kekuatannya telah melonjak dengan pesat. Kontras hebat semacam ini benar-benar membuat orang mendesah tanpa henti. Entahlah ekspresi menarik seperti apa yang akan muncul di wajah Muhan saat bertemu lagi dengannya. Xiaoyan tanpa sadar tertawa dingin saat memikirkan Muhan. Kedua matanya memperlihatkan kilatan dingin yang menyebabkan suhu di sekitarnya turun. Xiaoyan menggelengkan kepalanya pelan. Dia mengesampingkan pikiran-pikiran di benaknya untuk sementara dan perlahan turun. Pandangannya melayang acak ke sekeliling dan melihat gunung kelabu yang menjulang tinggi di belakangnya, yang seperti pilar yang mencapai langit. Saat pandangan Xiaoyan dengan cepat menyapu gunung kelabu, dan melihat 3 kata berani dan kuat gunung kelabu yang diukir oleh tekanan Dodi, matanya langsung mengeras. Ekspresinya sedikit terkejut. Xiaoyan teringat kata-kata yang diucapkan Cilin kepadanya 2 tahun lalu. Saat itu, Muhan duduk bersila di depan gunung kelabu setelah kekuatan spiritualnya baru saja menembus ke tahap persatuan. Dia telah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melawan tekanan seorang Dodi pada 3 kata setinggi langit gunung kelabu selama setengah hari. Meskipun periode waktu ini tampak sangat singkat, itu sudah dianggap cukup baik bagi seorang bandi untuk melawan tekanan yang ditinggalkan oleh seorang Dodi elit sejati. Paling tidak, kebanyakan orang mungkin tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Hati Xiaoyan tanpa sadar tergerak saat dia mengingat kata-kata yang diucapkan Cilin saat itu. Karena Muhan berhasil bertahan selama setengah hari di bawah tekanan seorang Dodi, dia bertanya-tanya berapa lama dia akan mampu bertahan jika itu adalah dia. Dengan rasa ingin tahu di dalam hatinya, tubuh Xiaoyan mendarat di puncak gunung tempat Muhan berdiri sebelumnya. Dia perlahan mengangkat pandangannya dan mata hitamnya yang gelap menatap 3 kata besar di dinding gunung. Bas-bas. Ketika tatapan Xiaoyan bersentuhan dengan 3 kata besar gunung kelabu, tekanan menakutkan darinya segera menyerbu ke arah Xiaoyan seperti harimau lapar yang menerkam mangsanya. Untungnya, tatapan Xiaoyan dengan cepat dihindari dan dia tidak bertabrakan dengannya. Xiaoyan menarik pandangannya karena malu. Dia tidak bisa menahan perasaan bahaya di hatinya. Tekanan dari 3 kata besar ini benar-benar menakutkan. Untungnya, kekuatan spiritualnya telah menembus belenggu. Kalau tidak, akan sangat sulit baginya untuk melawannya. Setelah beberapa napas, sudut mulut Xiaoyan perlahan terangkat menjadi senyum tertarik. Dia menyipitkan matanya dan sekali lagi mengangkat pandangannya, mengikuti tawa lembut di mulutnya. Kekuatan spiritual yang sangat menakutkan dan luas segera menyapu keluar dari antara alis Xiaoyan. Biarkan aku juga mencoba dan melihat seberapa menakutkan tekanan Dodi ini. Bang! Kekuatan spiritual yang menakutkan dengan cepat menggumpal menjadi palu spiritual berukuran 1000 kaki di ruang kosong di depan Xiaoyan. Saat sebuah pikiran melintas di benak Xiaoyan, palu raksasa itu menari dan menghantam keras ke arah 2 kata besar Lingtian yang mengandung tekanan menakutkan. Gunung Gele. Pada saat yang sama, ada juga tekanan Dodi yang sangat menakutkan yang menyebar dengan cepat dari 3 kata besar itu. Di depan Xiaoyan, itu menggumpal menjadi aura ilusi yang sangat besar. Ketika palu spiritual besar Xiaoyan dihancurkan, sosok ilusi berbentuk manusia yang menggumpal dari tekanan Dodi juga melambaikan lengan bajunya yang besar di belakangnya. Sebuah telapak tangan menghantam palu spiritual besar itu. Bang! Sesaat kemudian, palu spiritual besar Xiaoyan dan telapak tangan sosok ilusi itu saling bertabrakan dengan keras. Segera, gelombang tak terlihat yang menakutkan dengan cepat menyapu, menyebabkan seluruh pegunungan abu-abu bergetar. Hati orang banyak di bawah dipenuhi dengan keterkejutan. Palu spiritual Xiaoyan berserakan setelah serangan itu. Sosok manusia itu juga menarik tangannya. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah, tetapi dia sama sekali tidak peduli. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak dengan berani dan berkata, sayang sekali, sayang sekali. Hahaha, bagus. Memang layak menjadi tekanan yang ditinggalkan oleh Dodi elit. Hari ini, biarkan aku mengalaminya dengan benar. Lagi, saat tawa keras terdengar, sebuah pikiran terlintas di benak Xiaoyan. Kekuatan spiritual yang bergejolak dan melonjak sekali lagi menyapu dan menghantam sosok ilusi itu. Bab 328. Di puncak gunung, Xiaoyan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Matanya tertutup rapat. Kekuatan spiritual yang besar dan menakutkan mengalir keluar dari antara alisnya seperti sungai yang bergelombang. Kekuatan itu berkumpul di udara di atas kepala Xiaoyan dan berubah menjadi sosok ilusi spiritual yang ukurannya sama dengan yang ada di seberangnya. Ketika semua orang di kaki gunung abu-abu melihat pemandangan ini,
Mereka tidak bisa menahan rasa terkejut di hati mereka. Dari kelihatannya, ahli misterius yang tidak diketahui asalnya ini ingin menantang tekanan Dodi di Gunung Abu-Abu. Hah! Dengan teriakan keras, aura sosok ilusi spiritual yang terbentuk dari sosok ilusi spiritual Xiaoyan, Ling Tian, bergetar hebat. Dia mengangkat telapak tangannya dan dengan kejam, menghantamkannya ke arah sosok ilusi Do di seberangnya. Suara angin kencang yang kencang mengikuti angin dari telapak tangan dan bersiul di langit. Telapak tangan yang tak terlihat itu melesat melintasi langit, menghancurkan ruang kosong. Ledakan sonik yang menusuk telinga bergema tanpa henti. Kekuatan seperti itu bisa dikatakan menakutkan. Tekanan tak terlihat itu seperti gunung Tei yang menekan bahu semua orang. Bahkan beberapa kaisar bela diri setengah di bawah merasa sangat serius ketika mereka melihat kekuatan yang menakutkan itu. Siapa sebenarnya orang ini? Dia benar-benar berani melawan tekanan Dodi. Jangan bilang dia adalah kaisar bela diri setengah bintang 9. Namun, di kota tanah liar kuno, satu-satunya orang yang memiliki kekuatan seperti itu adalah Muhan. Beberapa tatapan kaisar bela diri setengah itu serius saat mereka menatap Xiaoyan yang berada di puncak gunung. Ekspresi mereka dipenuhi dengan keraguan. Kata-kata mereka mengandung perasaan terkejut. Ahli yang tiba-tiba muncul ini telah menyebabkan mereka merasa sangat heran. Pada saat yang sama, ketika telapak tangan Xiaoyan ditembakkan, sosok ilusi Do di sisi yang berlawanan juga dengan kejam menembakkan telapak tangan. Itu bertemu dengan telapak tangan Xiaoyan. Telapak tangan ini tampak biasa saja. Namun, saat itu ditembakkan, awan guntur tebal di langit di atas gunung abu-abu benar-benar mulai bergejolak dengan keras. Banyak baut petir perak turun dari langit seperti puluhan ribu ular petir. Mereka tanpa henti bergemuruh di ruang kosong dengan kekuatan yang luar biasa. Petir yang mengerikan jatuh dari langit dan dengan cepat mengembun di telapak tangan sosok ilusi itu. Petir melilit seluruh lengan dan secara bertahap memadamkan lengan ilusi itu. Xiaoyan tidak bisa menahan sedikit keterkejutan di dalam hatinya ketika dia melihat pemandangan ini. Dia tidak menyangka bahwa tekanan Dodi ini benar-benar sekuat ini. Dengan mengandalkan kekuatan tubuh asli Dodi yang elit itu, dia benar-benar mampu menggunakan kekuatan petir dunia dengan paksa. Selain itu, ini hanyalah sosok ilusi. Sangat sulit untuk membayangkan betapa dahsyatnya kekuatan itu jika tubuh aslinya ada di sini. Ledakan. Detik berikutnya, saat petir berkumpul, seluruh lengan petir bertabrakan dengan telapak jiwa Xiaoyan. Ledakan. Seketika, petir meledak. Seluruh tempat itu ditutupi oleh petir yang menakutkan. Telapak petir itu benar-benar menyeret kekuatan petir di dalam awan petir dan melakukan serangan seperti badai yang menakutkan pada Xiaoyan. Setelah serangan ini, soul pemilik Xiaoyan benar-benar tersebar dengan paksa oleh serangan ini. Ekspresi tubuh Xiaoyan yang sebenarnya di bawah juga menjadi pucat. Jejak darah mengalir turun dari sudut mulutnya yang tertutup rapat. Luar biasa. Tekanan Dodi memang luar biasa. Namun, ini masih belum cukup lagi. Meskipun terluka, hati Xiaoyan dipenuhi dengan panas yang membara. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan sosok ilusi yang dibentuk oleh roh sekali lagi menjadi nyata. Xiaoyan, yang matanya tertutup rapat di bawah, dengan cepat mengangkat tangannya ke dadanya. Pada saat yang sama, tangan sosok ilusi itu juga terangkat pada saat yang sama. 10 jari mereka bergerak bersama dan banyak segel dengan cepat terbentuk. Pada saat berikutnya, Doki dalam tubuh Xiaoyan tiba-tiba melonjak keluar dengan liar dan cepat berkumpul ke dalam jiwa ilusi di atas kepalanya. Datang dan coba gerakan ini. Mata air kuning, amarah surga, dengan teriakan keras. Sosok spiritual ilusi yang telah diubah Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Dokinya bergabung dengan kekuatan spiritualnya yang menakutkan saat dia melebarkan mulutnya. Raungan seperti guntur yang teredam tiba-tiba dipancarkan, menyebabkan seseorang menjadi tuli. Mo. Amarah ilahi mata air kuning adalah keterampilan Doklastian. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, kekuatan yang bisa dilepaskannya sangat menakutkan, menambahkan dukungan kekuatan spiritualnya saat dia menggunakannya. Bahkan ekspresi beberapa ahli bandi di bawah berubah. Mereka hanya bisa menggunakan semua kekuatan mereka untuk memblokir kekuatan menakutkan dari amarah ilahi mata air kuning. Setelah murka ilahi musim semi kuning digunakan, sosok ilusi Dodi tidak jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tangannya terulur dan lengannya terangkat tinggi di atas kepalanya. Ia hampir dimasukkan ke dalam awan petir. Segera setelah itu, sosok ilusi itu merentangkan kelima jarinya dan tiba-tiba mengepalkannya dengan erat. Pada saat yang sama, ketika ruang itu meledak, banyak kilat yang menyilaukan dengan cepat melesat dan berkumpul di telapak tangan sosok ilusi itu. Akhirnya,
Ia menggumpal menjadi gugusan petir yang sangat besar. Setelah itu, lengannya tiba-tiba terayun ke bawah. Gugusan cahaya itu juga melesat keluar dan menghantam sosok ilusi Xiaoyan. Murka ilahi musim semi kuning. Mo, mo, mo. Xiaoyan tidak berani ceroboh dalam hatinya. Dohki di dalam tubuhnya melonjak liar dan murka ilahi musim semi kuning dilepaskan dengan seluruh kekuatannya. Gelombang spasial tak terlihat melingkar berubah menjadi gelombang besar 100.000 kaki yang tersapu terpisah. Raungan menakutkan yang hampir membuat tindang telinga seseorang pecah bergema di langit, menyebabkan semua orang di bawah menampakkan ekspresi yang sangat menyakitkan. Jika bukan karena mereka cukup jauh, kemungkinan besar kekuatan yang tersisa akan cukup untuk merenggut nyawa mereka. Pada saat ini, beberapa orang yang masih hampir tidak bisa bertahan buru-buru menopang diri mereka sendiri. Mereka dengan cepat meninggalkan tempat ini sebelum murka ilahi musim semi kuning benar-benar meletus. Mereka takut bahwa mereka akan sekali lagi terlibat jika mereka terlambat. Bang, sayangnya, meskipun murka ilahi musim semi kuning tidak lemah, Xiaoyan masih sedikit lebih lemah di bawah tekanan seorang Dodi. Setelah bertahan sejenak, murka ilahi musim semi kuning milik Xiaoyan dinyatakan telah hancur. Gugusan petir membawa kekuatan yang tersisa dan dengan cepat menghantam Xiaoyan. Haha, cukup kuat. Memang layak menjadi aura dan tekanan yang ditinggalkan oleh seorang Dodi. Namun, pada akhirnya, kau hanyalah sebuah tekanan. Lagi. Biarkan aku melihat seberapa kuat tekanan yang dapat menekan seorang kaisar bela diri setengah bintang 9. Saat suaranya terdengar, kekuatan spiritual yang luas dan menakutkan sekali lagi melonjak keluar dari antara alis Xiaoyan. Sosok ilusi Ling Tian menjadi sedikit lebih nyata. Kedua tangannya terangkat dan bertabrakan dengan sosok ilusi Dodi sekali lagi. Bang, bang, bang. Meskipun dia masih belum sebanding dengan Dodi, Xiaoyan tampaknya memiliki energi yang tak ada habisnya. Setelah dibombardir berulang-ulang, dia terus berdiri. Tidak peduli seberapa menakutkan sosok ilusi Dodi, itu masih tidak dapat sepenuhnya mengalahkan Xiaoyan. Xiaoyan seperti mainan gemuk, tidak peduli berapa banyak kekuatan yang kau gunakan. Kecuali kamu menghancurkannya, kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Adapun Xiaoyan, dia seperti mainan gemuk yang tidak bisa dihancurkan. Matahari terbenam berwarna merah darah, mewarnai sebagian besar langit menjadi merah. Kekosongan di ujung garis pandang seseorang telah menjadi sedikit redup. Pada saat ini, dalam jangkauan gunung abu-abu, ada guntur terus-menerus. Petir menyambar, menerangi seluruh pegunungan seolah-olah itu siang hari. Bahkan orang-orang di kaki gunung tidak tega membedakan waktu pada saat ini. Setelah beberapa ratus kali benturan hebat, aura Xiaoyan jelas telah menurun. Melihat sosok ilusi Dodi lagi, meskipun tidak lagi setebal aslinya, sangat sulit bagi Xiaoyan untuk melihat perubahan apapun pada sosok ilusi Dodi ini. Di puncak gunung, mulut Xiaoyan sedikit terengah-engah. Darah segar di sudut mulutnya belum mengering. Menghadapi sosok ilusi Dodi ini, Xiaoyan mungkin hampir tidak dapat bertahan. Tetapi dapat dikatakan bahwa dia tidak memiliki sedikit pun kemampuan untuk membalas. Meskipun demikian, pada saat ini, wajah Xiaoyan masih dipenuhi dengan kegembiraan. Meskipun dia bukan tandingannya, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, apa yang sedang dihadapi saat ini setidaknya merupakan tekanan dari Dodi elit sejati. Meskipun kekuatannya kurang dari 1%. Ini juga merupakan semacam pengalaman bagi Xiaoyan. Lidahnya yang merah cerah menjilati bibirnya. Seketika, rasa manis amis menyebar dari mulut Xiaoyan. Sudut mulut Xiaoyan perlahan terangkat menjadi senyum gembira yang panas karena ini. Ini juga menambahkan beberapa kekejaman padanya. Lagi, tangan menjulang. Tepat saat gugusan cahaya akan tiba, Xiaoyan sekali lagi mengeluarkan teriakan yang mengguncang bumi dengan darah di sudut mulutnya. Manik jiwa di laut kesadarannya bergetar dengan cepat. Gelombang demi gelombang kekuatan spiritual yang mengerikan melonjak keluar dengan cepat. Di bawah kendali Xiaoyan, itu menggumpal menjadi tangan besar yang menjulang ke langit. Keterampilan jiwa kelas surga. Tangan menjulang yang berisi kekuatan spiritual yang menakutkan itu menggumpal. Wajah Xiaoyan tidak menunjukkan sedikit pun keraguan. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan tangan yang menjulang tinggi itu membawa kekuatan menakutkan yang dapat menghancurkan segalanya saat tangan itu sekali lagi menghantam dengan keras ke arah sosok ilusi Dodi. Namun, sosok ilusi Dodi tampaknya terbiasa dengan ini. Tangannya sekali lagi membentuk segel. Guntur menderu dan petir yang menakutkan dengan cepat menggumpal di udara. Itu berubah menjadi naga petir setinggi 1000 kaki yang membawa raungan menakutkan saat turun dari langit dan menghantam dengan keras ke arah tangan Xiaoyan yang menjulang tinggi. Bang! Setelah munculnya ledakan-ledakan, naga petir itu tersebar seperti yang diharapkan.
Sosok ilusi spiritual yang telah diubah Xiaoyan juga tersebar. Tubuh asli Xiaoyan di bawah juga mengeluarkan suara plap saat seluruh tubuhnya tak berdaya duduk di tanah. Tidak peduli apapun, tetap saja sulit baginya untuk menang dalam menghadapi tekanan Dodi ini. Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya dengan susah payah ke arah sosok ilusi yang terbentuk dari tekanan Dodi. Akhirnya, dia benar-benar rileks dan berbaring. Saat Xiaoyan rileks, rasa kantuk yang dalam dengan cepat menyerbu ke dalam pikirannya. Bersambung ke bab selanjutnya.